Shalom. Di video kali ini saya ingin berbagi sesuatu dan ini menjadi sebuah pembelajaran, sebuah pelajaran kehidupan, tidak hanya buat Anda semua tapi juga buat saya khususnya. Bahwa ternyata seseorang itu bisa berubah karena ketika sudah memiliki uang dan juga karena jabatan. Hati-hati dengan pamor, ketenaran, uang, dan jabatan. Karena ternyata dari apa yang terjadi, semua itu bisa merubah karakter seseorang. Ada orang yang dulunya bukan siapa-siapa, begitu setianya sama Tuhan. Dulu nggak punya apa-apa, kontrak rumah sana-sini, setia banget sama Tuhan. Baca firman setia, berdoa setia, dengan keluarga setia. Ketika nggak punya apa-apa atau mungkin sedang makan aja susah, aduh, dengan Tuhan itu begitu luar biasanya. Pokoknya hidup selalu bergantung sama Tuhan. Pokoknya ada apa-apa selalu cari hadirat Tuhan. Ada apa-apa langsung baca firman Tuhan. Banyak orang yang seperti itu. Dan hidupnya benar-benar rendah hati ketika ketemu dengan orang, mengucapkan kata shalom atau selamat malam itu benar-benar dengan sopan, dengan santun. Tapi ternyata pada faktanya adalah uang dan jabatan itu bisa merubah seseorang. Uang dan jabatan itu bisa merubah seseorang, bahkan bisa menjadi sangat jahat. Dan itu sudah terbukti di dalam Alkitab. Karena pada faktanya seorang raja bernama Daud, dia jatuh dalam dosa, termasuk jadi otak pembunuhan atas kematian Uria, suami Betseba. Itu bukan karena dia seorang gembala kambing domba, tapi Daud itu jatuh ketika dia sudah menjadi raja. Karena kalau orang sudah jadi raja, dia merasa bahwa semuanya punya dia. Kalau orang sudah jadi raja, dia merasa bahwa dia bisa atur semuanya. Apapun dia bisa atur. Bahkan hidup seseorang pun dia bisa atur. Apapun tinggal tunjuk, apapun tinggal ngomong. Apalagi kalau orang-orang sudah pegang tongkat ataupun kekuasaan. Dan itu terjadi pada kehidupan Daud, di mana ketika Daud menjadi seorang raja, dia mau tidur dengan perempuan siapapun dia tinggal tunjuk. Dan celakanya adalah kekuasaan itu dia pakai untuk dia merebut istri dari prajurit sejatinya dia yang bernama Uria, sampai dia menjadi otak dari pembunuhan yang sangat kejam. Nah, dari apa yang terjadi, tanpa bermaksud untuk saya kemudian ngomongin lagi, dengan apa yang terjadi belakangan ini, sekitar 1 bulan lebih, 1 bulan setengah, hampir 2 bulan, dengan kasus seorang jenderal berbintang 2 yang akhirnya menghabisi nyawa ajudannya sendiri, dan dia menjadi otak dari pembunuhan ajudannya. Itu persis cerita ketika Daud menjadi otak pembunuhan atas kematian Uria, demi Daud menginginkan istri dari Uria. Dan Daud jadi otak pembunuhan yang sangat keji. Pada akhirnya kebusukan dan rancangan jahatnya itu terungkap. Dalam hidup itu kita tidak bisa menyembunyikan bangkai. Pada faktanya pada akhirnya bangkai itu sepintar-pintar kita sembunyikan, pasti akan tercium juga. Kenapa? Karena sepandai-pandainya kita menyembunyikan kejahatan kita, ada mata yang di atas yang bisa melihat seluruh kelakuan kita, seluruh perbuatan kita, yaitu mata Tuhan. Nah, saya agak cukup miris dengan kejadian yang terjadi, di mana nyawa seorang yang gak berdosa hilang, dan menyeret beberapa orang untuk menjadi pelaku dari kejahatan yang sudah terskenario, yang sudah dirancangkan. Akibatnya sekarang sedang akan menunggu apa kata pengadilan, sedang menunggu apa kata keputusan dari orang-orang yang memang ditugaskan oleh negara untuk mengadili seseorang yang sudah melakukan kejahatan. Dan itu cukup miris, karena saya dikirimi foto oleh sahabat saya bagaimana keluarga ini, terutama bapak ini, which is sebenarnya saya kenal beberapa tahun yang lalu, sebelum menjadi seorang yang berpangkat lebih tinggi, yang pegang tongkat komando lebih tinggi dari sebelumnya. Betapa dia setia dengan istri dan anak-anaknya untuk mencari Tuhan.
betapa dia setia, dia datang ke gereja bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tapi itu foto dulu. Saya tidak tahu bagaimana dengan keadaan yang sekarang sampai kepada peristiwa yang terjadi. Nah, saya belajar sesuatu bahwa hati-hati dengan uang dan jabatan. Uang dan jabatan itu bisa membuat kita itu menjadi jahat. Makanya Yesus satu kali berkata, tidak mungkin orang bisa mengabdi kepada dua tuan. Satu Tuhan dan satu mamon. Mamones itu uang. Kenapa? Karena demi uang, demi jabatan, orang bisa melakukan kejahatan apapun yang mereka inginkan. Dan mereka menganggap seolah-olah mereka tidak tersentuh karena mereka punya kuasa, mereka punya power. Tidak banyak dari mereka yang mereka punya kuasa dan mereka punya power. Mereka menginjak-injak orang yang di bawah. Mereka menginjak-injak orang yang levelnya ada lebih rendah daripada mereka. Padahal orang lupa, di mata Tuhan itu semua sama. Agak cukup miris bahwa apa yang terjadi itu atas dasar perintah dari orang yang memegang kekuasaan, dari orang yang memegang jabatan. Makanya hati-hati, apapun yang Anda pegang jabatan, Anda pegang uang, jangan hatimu berubah. Hatimu tetap sama, jadilah pribadi yang cinta Tuhan. Mau Anda seorang jenderal, mau Anda seorang menteri, mau Anda orang-orang yang hidup di pemerintahan, mau uangmu miliaran bahkan triliunan, hidup itu jangan berubah. Karena pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa membawa apa-apa ketika kematian menghampiri kita. Lantas apa yang kita sombongkan? Lantas apa yang bisa kita angkuhkan dalam hidup kita? Hanya karena uang dan jabatan. Jangan. Ada banyak orang berubah hanya karena jabatan, berubah hanya karena apa yang dia punya. Kenapa sih kita tidak sadar bahwa semua itu sementara? Anda mungkin saat ini Anda adalah seorang yang punya jabatan, atau Anda punya berbintang yang lagi menyala. Tidak lama lagi bintang Anda juga akan meredup. Anda mungkin punya pabrik yang lebih besar. Tidak lama lagi mungkin nanti juga pabrik Anda bisa mengalami kerugian. Anda mungkin yang paling tampan, Anda mungkin yang paling cantik. Tidak lama lagi pasti akan keriput dengan berjalannya waktu. Terus dalam hidup, apa sih yang harus kita andalkan? Tidak ada. Uang, jabatan, semuanya semu. Tapi kenapa orang bisa jadi jahat karena uang dan jabatan? Kenapa demi jabatan dan demi uang orang bisa menindas sesamanya? Orang bisa menginjak-injak sesamanya. Orang bisa merendahkan sesamanya. Orang bisa memandang sebelah mata. Makanya semua yang ada di dunia ini, selama kita memiliki dan tidak takut akan Tuhan, itu sangat jahat dan berbahaya. Makanya kalau kita punya uang, tempatkan uang itu hanya di rekening atau di ATM kita. Kalau kita punya jabatan, tempatkan jabatan itu bukan di semua tempat. Lantas kita memakai jabatan itu untuk bisa merendahkan orang. Pakai jabatan itu untuk bisa membawa orang bagaimana hidup benar, mendidik, mendisiplinkan mereka, bukan menginjak-injak mereka. Makanya ini sebuah pembelajaran bahwa hati-hati kalau kita sudah punya jabatan. Hati-hati kalau kita sudah punya uang. Jangan hati kita berubah dengan apa yang kita miliki. Karena kalau sampai hati kita berubah dengan apa yang kita miliki, nantinya begitu, kita jadi sombong, kita jadi angkuh, kita merasa kita raja. Bahkan sampai-sampai kita merasa bahwa kita ini Tuhan yang bisa mengatur hidup bahkan nyawa serta matinya seseorang. Makanya saya berdoa, siapapun Anda, mari jadi pribadi yang tetap rendah hati ketika jabatan itu kita miliki. Mari jadi pribadi yang tetap rendah hati ketika semua itu dipercayakan Tuhan sama kita. Karena kita tahu kok bahwa hidup ini sementara. Karena hidup ini sementara, tidak ada yang bisa kita sombongkan, tidak ada yang bisa kita tonjolkan. Tapi ketika kita cinta akan Tuhan, kita tahu bahwa semua jabatan, uang, kekayaan kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Semoga dari hal sederhana dari apa yang terjadi, ini cukup menjadi tamparan buat kita bahwa jangan sampai kita berubah hanya karena uang, harta, dan juga jabatan. God bless you.